Hai hai hai, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel usaha kami. Di Indonesia sudah tidak diragukan lagi jika banyak masyarakat yang mengetahui ikan yang satu ini. Ya, ikan ini adalah ikan nila. Ikan yang bisa dikategorikan ikan dengan harga yang murah. Meskipun dibilang murah, ikan nila menjadi salah satu sumber protein yang banyak digemari masyarakat karena rasanya yang nikmat. Memiliki daging yang gurih dan ada rasa asin manisnya. Inilah salah satu ciri dari ikan nila. Ikan nila juga mengandung kadar lemak, kolesterol, dan kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi dan daging babi. Ikan nila juga kaya akan vitamin, mineral, serta asam lemak yang baik untuk kesehatan tubuh. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969. Dan saat ini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan danau. Sudah jadi rahasia umum jika budidaya ikan adalah salah satu jenis usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Alasannya tidak lain adalah karena kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan seakan tidak pernah ada habisnya. Hal inilah yang membuat ternak ikan menjadi bisnis yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Saat ini, peternak ikan mungkin masih menggandrungi budidaya ikan jenis lele. Padahal, ada jenis ikan lain yang tidak kalah memikat untuk bisa dibudidayakan dan menjadi ladang rejeki yang menggiurkan. Salah satunya adalah budidaya ikan nila yang terbukti terus meningkat setiap tahunnya. Meski memiliki potensi bisnis yang cukup menjanjikan, belum banyak orang yang melirik usaha tersebut. Nah, hal ini tentu bisa menjadi kesempatan emas bagi Anda yang sedang mencari ide usaha. Untuk itu, simak fakta seputar budidaya ikan nila berikut ini agar Anda dapat sukses menggeluti bisnis tersebut. Dalam hal ini, lebih mengkerucut dengan pembahasan mengenai rahasia kolam terpal ikan nila dalam berbisnis. Namun sebelumnya, jangan lupa ya guys untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tiap saat mendapatkan informasi penting tentang usaha di channel ini. Budidaya ikan nila memiliki banyak keunggulan. Dan keuntungan yang didapat tidaklah main-main. Salah satu keuntungannya yaitu biaya yang tergolong kecil, penjualan bibit ikan nila juga sangatlah luas, hingga bisa didapatkan dengan sangat mudah. Number 1. Habitat dan kebiasaan hidup ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan yang biasa hidup pada air tawar, seperti sungai, rawa-rawa, dan danau. Karena terbiasa hidup di tempat yang luas, maka ikan nila tidak terbiasa hidup seperti di tambak yang memiliki solaritas tinggi. Dalam budidaya ikan nila di kolam terpal, kita harus benar-benar memperhatikan suhu kolam tersebut. Suhu kolam di sini yakni berkisar 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Selain itu, biasanya ikan nila memakan tumbuhan lunak ataupun plankton, hidrilla, dan hewan kecil lainnya. Pakan buatan yang dikonsumsi ikan nila, kita bisa memberikan pelet yang mengandung protein minimal 25%, agar pertumbuhan ikan bisa berlangsung secara optimal. Number 2. Kebiasaan berkembang biak. Ikan nila biasanya seringkali memijah di saat turunnya air hujan, dan kisaran umur yang siap untuk berkembang biak di sini yaitu 4 bulan. Induk jantan seringkali membuat sarang yang mirip dengan cekungan yang ada di dasar dengan diameter berkisar 20 sampai dengan 30 cm. Kemudian, induk jantan akan menjemput induk betina agar ikut masuk ke dalam sarang yang telah dibuat tersebut. Umumnya, ikan nila yang sehat akan menghasilkan telur sebanyak 500 sampai dengan 1.500 butir dalam satu kali memijah. Caranya yakni dengan mengerami di dalam mulutnya kurang lebih selama 6 sampai dengan 7 hari.
Number 3. Lokasi untuk kolam terpal. Tidak membutuhkan lahan yang lebar untuk mendapatkan kolam terpal. Cukup dengan lahan yang sempit dan minimnya air kita juga bisa membuatnya. Membuat kolam terpal ini bisa dilakukan di tempat mana saja. Namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut. Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila. Sumber air. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal, karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan dengan suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100 sampai dengan 150 cm. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam yang sangat beresiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan. Agar hasil panen memuaskan, kalian juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100 sampai dengan 150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Persiapan benih ikan. Melihat benih ikan nila bisa kita lihat secara kasat mata, yaitu dengan melihat cara bergerak atau berenangnya ikan tersebut. Jika ikan bergerak secara cepat dan gesit, maka bisa dikategorikan ikan itu sehat. Selain itu, benih ikan dipastikan tidak ada luka di tubuhnya dan tidak cacat. Penyebaran bibit ikan. Namun sebelum proses ini berlangsung, kita harus menaburkan antibiotik terlebih dahulu ke dalam kolam terpal. Hal ini bertujuan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Untuk ukuran kolam 2x3 meter bisa menampung ikan sebanyak 500 ekor. Sementara untuk ukuran 4x6 meter mampu menampung ikan hingga 1000 ekor. Pemberian pakan. Benih ikan tidak langsung diberi pakan pada saat penyebaran. Kita harus menunggu selama 3 hari untuk pemberian pakan pada ikan, agar ikan beradaptasi terlebih dahulu dalam kolam.
panen. Panen bisa dilakukan saat ikan berusia 3 bulan ya sobat.